Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya menyapa dulu pemirsa yang ada menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada. Selamat datang di program Semangat Langit, sebuah program pengembangan diri berbasis Islam, berbasis Quran dan Sunnah, berbasis Sirah Nabawiyah, berbasis dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita aplikasikan dalam kehidupan. Semoga dengan adanya tayangan ini, Semangat Langit, kawan-kawan jadi nyambung lagi semangat yang dulunya terputus, bangkit lagi jiwanya yang kemarin jatuh. Dan juga saya sapa audiens yang ada di studio, tepuk tangan ya. Luar biasa. Kita cek gimmicknya gimana? Apa kabar? Oke. Sahabat sekalian, pada episode kali ini saya akan berbicara tentang salah satu bagian dari ibadah umroh yaitu sa'i. Kisah siapa? Kisah Siti Hajar, istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada suatu ketika dalam masa kenabian, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan istrinya Siti Hajar dan Ismail alaihissalam di lembah Baka. Sebuah gurun yang gersang, tanpa peradaban, tanpa siapa-siapa. Hanya berbekal bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ismail menangis karena memang di situ nggak ada air. Ismail menangis. Ismail benar-benar luar biasa karena masih bayi mungil kecil yang kehausan di tengah gurun. Seorang ibu, jamaah sekalian, melihat anaknya nangis kira-kira gimana? Panik. Melihat anaknya nangis kira-kira mencari sumber mata air. Dari kejauhan bukit, namanya Bukit Sofa. Dia berlari ke Bukit Sofa. Ternyata di Bukit Sofa nggak ada. Dia lihat di bukit di sebelah sana kelihatannya ada air. Lari lagi, ternyata hanya Fata Morgana. Beberapa mufassirin mengatakan lari pertama, lari kedua, lari ketiga masih logis. Tapi akhirnya sudah masuk lari keempat, lari kelima. Siti Hajar hanya berlari. Hanya apa? Hanya berlari kawan-kawan sekalian. Dan dalam redaksi setelah 7 kali berlari terdengar gemericik air. Dan gemericik airnya tidak dari sofa, tidak juga di marwah, tidak juga di trek lari sofanya. Maaf, trek lari sa'inya, nggak di situ. Tapi air yang mengalir itu yang kemudian kita kenal dengan air Zam-Zam keluar di kaki Ismail di dekat Baitullah. Dan di sini kita akan belajar apa makna-maknanya. Di sini kita akan belajar bagaimana sebetulnya relevansinya dengan kehidupan. Sahabat sekalian, begini, sederhana. Banyak di antara kita yang hari ini merasa ada di lembah gersang. Bisnis susah. Habis di PHK dari pekerjaan, habis resign karena nggak cocok sama situasi kerjaan. Kita ngerasa berada di mana? Di lembah gersang. Di rumah tangga juga begitu. Kita merasakan terkadang ada ini lembah gersang sekali. Di situasi kehidupan kita juga kadang-kadang merasa seperti di lembah gersang. Dan kita butuh air. Kita butuh apa? Butuh air untuk membangun dahaga kita, untuk menyelesaikan dahaga kita. Nah, pertanyaannya kawan-kawan sekalian, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari Siti Hajar sehingga ya Siti Hajar alaihissalam mendapatkan karunia hadirnya air Zam-Zam, yang mana air Zam-Zam itu bukan hanya bermanfaat bagi Nabi Ismail. Pertanyaannya, hari ini air Zam-Zamnya masih mengalir? Masih, kebermanfaatnya terus-terusan. Nah, ini intinya. Ingin nggak kita kemudian mendapatkan air Zam-Zam dari kegersangan kehidupan kita? Ingin nggak? Ya, ingin nggak kita merasakan kegersangan yang luar biasa dan kita butuh Zam-Zamnya? Mana air Zam-Zam kehidupan saya? Nah, mudah-mudahan dari pembelajaran ini kita akan mendapatkan langkah-langkahnya. Siapa tahu siap? Semangat langit. Oke kawan-kawan sekalian, kita akan masuk. Apa pelajaran yang kita bisa ambil kawan-kawan sekalian? Yang pertama, pelajaran yang kita bisa ambil dari apa yang terjadi di Siti Hajar adalah ini dia. Sangka baik. Coba ulangi apa? Sangka baik. Coba dirasakan. Ada suami ya, atas perintah Robnya
Lalu kemudian meletakkan di lembah Mekah. Percakapannya sederhana, ya. Sederhananya begini. Bang, ini benar perintah Allah, Bang. Benar, Dek. Nah, gitu kurang lebih cerita. Serius, Bang, di lembah. Serius. Nggak ada orang, Bang. Berdua aja sama Ismail. Abang kami di sini pergi. Nah, coba rasakan. Apakah ada Siti Hajar? Tuhanmu gimana sih? Apakah ada begitu? Enggak. Apa perasaan Siti Hajar? Kalau memang ini keputusan Allah. Coba diulangi. Kalau memang ini keputusan Allah dan memang sudah ketetapan? Memang sudah ketetapan Allah, aku akan menerima. Nah, coba. Jadi ilmu pertama menghadirkan mata air Zam-Zam itu bukan berlarinya. Ini dia konsep. Bukan berlarinya, Bu. Jangan langsung ke ikhtiarnya, tapi menerimanya. Supaya terbayang jamaah sekalian, saya 2012-2013 meniti karir membangun perusahaan training. Saya membangun karir sebagai pembicara. Saya membangun Muda Mulia. Dan saya harus memutuskan bangkrut perusahaan saya di 2013 akhir. Cash flow-nya berat, monetize-nya berat, dan itu pelajaran besar bagi saya. Bahwa kebaikan harus punya rupiah yang sangat banyak. Akhirnya saya hadir di Keke Busana, perusahaan baju, nggak gede juga nggak kecil. Di Bojonggede di mana dulu saya di panggung, kemudian di Keke saya harus angkat-angkat karung. Halo? Gimana perasaannya? Gersang banget. Gimana? Gersang banget ya Allah. Gersang banget. Dulunya ditepuk tanganin ke korporat-korporat, sekarang harus jualan baju. Ya, harus masuk ke UKM, membina agen-agen dan seterusnya. Apa yang saya rasakan Bapak Ibu? Saya menerimanya. Ya Allah, kalau memang ini lembah Mekahku. Nah, coba, rasakan. Kalau memang ini lembah Mekahku. Kalau memang ini jalan untuk bertemu dengan mata air, maka ya Allah aku ridho. Bu, ajaib. Saya di Keke, hitung-hitungan sudah nggak bisa dibicara. Tapi di Keke saya malah buat 2 buku. Ya, Keke Biz Lesson, 2 Kodi Kartika. Saya malah buat 2 buku, produktif sekali. Saya malah keliling Indonesia. Diterima oleh komunitas UKM di seluruh Indonesia. Roadshow 20 kota. Saya malah punya perusahaan umroh. Ya. Jadi pembimbing umroh di setiap etapa saya ada di Keke. Lalu kemudian malah sekarang bermitra untuk punya perusahaan film. Malah akhirnya Bunda Tika sebagai owner mendukung saya untuk punya sekolah bisnis online. Tiba-tiba air Zam-Zamnya keluar di mana-mana. Setelah apa Bapak Ibu sekalian? Setelah semuanya kita terima kegersangannya. Kita terima apa? Kegersangannya. Di antara kita itu masih belum selesai sekali lagi. Perasaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begini? Mengapa harus bersamanya? Kayak nggak ada istri yang lain. Nah, berapa banyak suami yang merasalah pilih? Mengapa harus bersamanya? Suami kok gini? Berapa banyak yang juga nggak menerima keadaan suaminya begitu? Coba berapa banyak? Kita belum menerima keadaan seperti Siti Hajar alaihissalam menerima keadaan lembah Mekah. Ya. Kita akan sambung lagi di segmen kedua. Tentang apa yang kedua kawan-kawan sekalian, Siti Hajar tetap berlari. Nanti kita akan maknai lagi. Sahabat-sahabat sekalian, saya mengundang sahabat-sahabat untuk mendapatkan motivasi saya setiap hari. Langsung ke inbox email Anda dengan mengetikkan nama lengkap, kirim SMS 085 22 0-nya 4 kali 122. Terima kasih, jeda iklan berikut ini. Tayangan informasi dan inspiratif yang menceritakan peradaban Islam mancanegara. Ya, Jepang sangat menarik ya. Setiap harinya ada 10 orang yang melafalkan kalimat syahadat untuk masuk. Banyak cerita pengalaman yang menarik di Potret Islam Mancanegara di channel Khazanah. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم
تعقلون. One Day One Juice bersama Muzamil Hasbalah di Murotal di channel Khasana. Baik, awal segmen 2 episode kali ini tentang Siti Hajar ya. Istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kawan-kawan sekalian, tadi di segmen pertama kita belajar bahwa semangat Siti Hajar yang pertama adalah menyangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus menjadi model pertama kita sebelum kita macam-macam. Kalau kita dapat masalah, situasi hidup kita lagi lembah, lagi gersang, kering, maka bukan nyari mata airnya dulu, tapi terima dulu. Ini sudah terjadi, maka saya terima. Ini ketetapan sudah terjadi, berarti diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia mengkafarat dosa-dosa saya, kebaikan bagi saya. Dosa-dosa saya terampuni. Kalau memang ini ujian bagi saya, kesempatan saya menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kecewa, tidak boleh ngambek, tidak boleh marah. Apa jadinya bergerak dalam kemarahan? Masih ingat? Gak jadi apa-apa. Apa jadinya bergerak tanpa keridoan? Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bermaksiat diampuni, tapi ketika kamu tidak ridho, pergi dari kolong langitku, cari kolong langit yang lain, yang robnya bukan aku. Keridoan. Ridho itu luar biasa sekali. Ya, ibu kita datang lalu kemudian ngasih mie instan. Oh, maunya yang ini. Nah, coba rasakan bagaimana perasaan ibu kita kalau kita komplain makan paginya. Begitulah ya, ketika kita ditetapkan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita komplain, begitulah kurang lebih. Nah, lalu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang keberapa? Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari Siti Hajar setelah sangka baik kawan-kawan sekalian, itu adalah ini dia. Ya. Pelajaran yang keduanya adalah terus bergerak. Apa namanya? Terus bergerak. Yang ini semangat dan mental terus bergerak, ini yang kita lupa dan ini yang kita terlupakan. Jadi kawan-kawan sekalian begini, coba kawan-kawan ya merasakannya. Coba kawan-kawan saya minta untuk merasakannya. Ini kalau misalnya Ka'bah ya, ini Safa, ini apa? Safa, ini apa? Marwah. Ke sini lari, bolak lagi, lari lagi, lari lagi, lari lagi. Dalam redaksi 7 kali. Mufasir mengatakan 7 kali bisa jadi itu adalah angka perputaran yang sangat banyak. Begitu ke sofa ngelihatnya, loh kok airnya nggak ada, lari ke Marwah. Kok Marwah nggak ada, lari lagi ke sofa. Semangat yang kita harus bangun begini, jamaah sekalian. Waktu kita usaha, sangat banyak kita mengalami kebuntuan-kebuntuan dan kegagalan-kegagalan meraih hasil. Apa yang Siti Hajar cari? Air, setuju? Tapi ketemu air nggak di sofa? Nggak ketemu air, tapi berhenti nggak? Enggak, lari ke Marwah. Di Marwah ketemu air? Enggak. Apa yang dilakukan? Berlari ke sofa. Apa mentalnya jamaah sekalian? Terus bergerak, terus bergerak. Kenapa 7 kali sampai bolak-balik? Itu betul-betul menggambarkan usaha. Karena disitulah Siti Hajar bisa berusaha. Nggak ada tukang bor, kalau ada di telepon pasti. Siti Hajar cuma bisa berlari dan ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menyerah. Berbuat itu berarti yakin. Bergerak itu berarti yakin. Kalau misalnya pasti ketemu ujungnya. Dan ini yang kadang-kadang kita habis. Sudah kita bergerak, nggak ketemu. Sudah kita bergerak, nggak ketemu. Kita suka diam. Tidak bergerak lagi. Ya sudahlah, nggak ada. Dan ini harus kita lakukan, jamaah sekalian. Harus bergerak. Saya, kalau misalnya cerita teori suka nggak terasa ya. Tapi saya ingin menceritakan sahabat saya, Mas Deweka Prayoga. Ya. Kelilit masalah, hutang 7,7 miliar. Waktu awal-awal bergerak kemana. Nggak bekerja Bapak Ibu sekalian. Setahun bergerak. Tidak kelihatan hasilnya. Tapi beliau tidak berhenti. Sampai akhirnya masuk di digital, create Facebook, dan akhirnya bisa lumayan membayar yang cukup signifikan. Nah, coba rasakan jamaah sekalian. Kehadiran saya di sini, yang nyata-nyata hari ini ada di sini, adalah aksi dari bergerak. Ayo kita bergerak terus.
aktivitas saya di luar tuh bikin film, itu juga bergerak terus. Akhirnya ketemu orang, ketemu produser film-film box office yang bagus-bagus. Itu semua terjadi karena apa? Tapi apakah saya ketemu di sofa pertama kali? Ya Allah ya salam, film, Bapak Ibu sekalian, itu saya mulai proyeknya dari Februari 2014. Tahun berapa? Februari. Sekarang 2016 bulan apa? Baru kemarin sign sama produser. Ya, 2 hari yang lalu. Baru sign sama produser. Coba rasakan. Desember 2016. Saya berlari ketemu produser-produser hebat. Berlari ketemu sutradara-sutradara hebat. Nggak bisa bikin film layar lebar, saya nggak berhenti. Akhirnya saya bikin film dokumenter. Nah coba jamaah rasakan. Dan akhirnya dengan bikin film dokumenter, akhirnya lari kesempatan ke layar lebar. Begini ilmunya. Berlari, coba ulangi apa? Bergerak. Itu akan membuka pintu-pintu kesempatan dan kemudian menjadi magnet seperti kumparan. Pernah belajar fisika? Kumparan, begitu bergerak dia jadi apa? Magnet. Jadi bergeraknya kita itu magnet. Tidak mungkin Transvision mengenal saya kalau misalnya saya kalau misalnya saya tidak syuting di salah satu TV satelit, ya. Kalau saya tidak syuting di salah satu TV satelit yang TV-nya kecil, hampir nggak ada penontonnya dan sekarang tutup. Nah, coba rasakan. Tutup sekarang. Tapi kalau saya nggak bergerak ke situ, nggak mungkin ada ini. Difahami nggak ini konsepnya? Anda nggak mungkin bisa jualan yang besar-besar kalau Anda tidak mulai dari jualan donat. Begitu loh. Anda tidak mungkin punya showroom mobil kalau misalnya Anda belum jual satu mobil. Dirasakan ini? Saya sekarang alhamdulillah salah satu maskapai nasional di Indonesia, ya, dekat dengan saya dan banyak minta advice, masukan-masukan bisnis, masukan-masukan tentang manajemen. Tetapi saya mulai dari ngurus toko roti, Bu. Saya hadir ke toko roti sebagai konsultan, ngitung terigu, ngitung maizena. Saya hadir ke perusahaan herbal, saya hadir ke perusahaan baju. Saya bergerak, saya apa? Saya bergerak. Dan bergerak ini mental yang sekarang kita nggak punya. Berapa banyak dari kita memutuskan diam karena tidak bergerak. Dan yang ketiga, keberapa? Dan yang ketiga, solusinya bisa keluar dari mana saja. Apa? Solusinya bisa keluar dari mana saja. Larinya di mana? Sofa Marwah. Keluarnya di mana? Di kaki Ismail. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi kenapa keluarnya di sana. Oke? Saya mau kita discuss atau kita pertanyaan. Ada? Boleh pertanyaan? Oke Mbak, boleh pertanyaannya Mbak? Satu saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fitri Ya. dari Jatinegara. Ya, Saya pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. yes. Yang ingin saya tanyakan, Ibunda Hajar adalah salah satu contoh dari perempuan masa lalu yang begitu menginspirasi. Ya. Cuma untuk perempuan masa sekarang kan kita perlu gambaran ya. Nilai apa sih dari Ibunda Hajar yang bisa kita terapkan, yang Betul. bisa kita pakai dalam kehidupan masa kini? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Dengan Ibu Saya Fitria. Fitria. Tepuk tangan buat Ibu Fitria. Terima kasih Kang. Oke. Ibu Fitria, saya akan jawab di segmen ketiga. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya tutup segmen kedua ini, saya mengajak kawan-kawan untuk mendapatkan email motivasi inspirasi harian dari saya langsung secara pribadi, langsung ke email inbox Anda. Caranya ketik nama Anda, kirim via SMS ke 085, 2-nya 2 kali, 0-nya 4 kali, 122. 085 22 0000 122. Oke, jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah talkshow monolog yang mengkaji fenomena yang sedang menjadi isu hangat dan dikupas berdasarkan Al-Quran serta hadis oleh seorang ustadz berpenampilan santai. Kita akan mengkaji isi kandungannya, isi maknanya, isi hikmahnya agar bisa menjadi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaji dan mengkaji di channel Hasanah. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Mau di Mekah, mau di Indonesia,
Indonesia, di Amerika. Banyak cerita pengalaman yang menarik di Potret Islam Mancanegara di channel Khasana. Innahu lakum aduwwun mubin. One Day One Juice bersama Muzamil Hasbalah di Murotal di channel Khasana. Thank you. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segmen ketiga ya. Review sedikit. Ibu Fitria luar biasa pertanyaannya. Siti Hajar, wanita pilihan langit ya. Apa pelajaran-pelajaran bagi kita para muslimah ya, para wanita untuk mempelajari Siti Hajar? Keberterimaan, ini saya detailkan. Apa namanya? Pertama, jadi ilmu ridho itu harus kita breakdown. Kalau bahasanya dulu saya belajar di kampus ya, walaupun nggak selesai tapi masih ingat ya. Itu namanya derivat. Ya, ridho itu ada derivatnya. Apa derivat itu? Turunannya. Apa turunannya? Terima dulu. Terima nggak Siti Hajar waktu ditaruh di lembah Baka? Konfirmasinya konfirmasi dulu, Pak. Ini perintah Allah bukan. Jadi Siti Hajar itu menerima dulu. Setelah menerima, setelah accept, kemudian menyangka baik. Gini, kenapa orang itu putus asa? Karena sangkanya penuh sangka buruk. Coba, kalau penuh sangka buruk, ditinggal, menikitu, kan? Menikitu, menitega, kalau bahasa Sundanya teh, ya. Kok gitu? Anak nangis kira-kira gimana? Diam, ini karena salah bapakmu, coba, ya kan? Ini salah bapakmu, bukan maunya ibu, coba. Tapi Siti Hajar berlari. Kenapa dia mau berlari? Karena hatinya penuh dengan sangka baik kepada Allah. Setelah menerima, baru sangka baik. Bahkan kemungkinan juga bersyukur, ya Allah, engkau pasti punya maksud. Coba jamaah, gara-gara itu, asbab sa'inya Siti Hajar, keluar Zam-Zam, lahir peradaban di Lembah Mekah. Sampai sekarang, dan dari keturunan Bani mereka, lahir manusia paling mulia, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallu ala Nabi. Itu dimulai dengan start peradaban air. Air itu hayatu mimma, minas sama, ya, minal ma, minas sama. Air itu sumber kehidupan, al-haya. Saya merinding ini. Jadi, jadilah Hajar apa jadilah sosok-sosok wanita yang menerima. Ya, saya berpesan pada muslimah yang sedang diimami oleh pria nakoda. Kadang nakoda itu kena ombak, Bu, mabok. Ya, mual-mual. Bayangkan ya, nakoda mual-mual. Bu, kamu bisa gak sih? Nah, coba rasakan. Jadi apa nakoda Bapak Ibu? Kalau dia mual-mual terus makin kita gojol. Kalau dia mual-mual, ajak dulu masuk ke dek, turunkan jangkar, kasih teh anget, pijitin, bangkitkan lagi nakodanya. Itu tugas seorang Hajar. Tepuk tangan buat Bu Fitria. Memang ya, ngomongnya gampang ya. Ini juga ujian bagi saya. Oke, ada lagi dari sisi tribun sebelah kiri saya. Luar biasa. Pak, silakan namanya. Perkenalkan, saya Erwan. Erwan. Dari Solo. Waduh, Pak dari Solo ini. Pak Erwan naik apa ke sini, Pak? Tadi naik kereta. Naik kereta ya. Asli ya, bukan audiens bayaran ya. Asli ya, Masya Allah. Aduh, kapan nyampainya, Pak? Tadi jam 4:04. Ya, kok malah saya yang bertanya. Oke, pertanyaan Bapak ya. Nanti malah saya yang bertanya. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, good Pak Erwan. Ya. Jadi tadi melihat beberapa kali pengulangan dilakukan oleh Siti Hajar. Good. Tidak hanya berhenti di pengulangan yang ketiga, bahkan sampai ke-7. Ya. Dan ada pengulangan-pengulangan yang sudah terbukti tidak menghasilkan, tetapi tetap dilakukan oleh beliau. Iya. Nah, bagaimanakah aplikasi di bisnisnya? Apakah memang kita butuh atau itu terasa penting ketika kita sudah keterbatasan ilmu, kemudian untuk mengulang-ulang sesuatu yang sama, yang boleh jadi ini kok tidak nyambung ya sama targetnya gitu. Mohon saran masukan kebaikannya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Erwan. Ya. Saya akan berikan jawaban dalam 1 menit. Ya. Jadi begini, kawan-kawan sekalian. Apa makna pengulangan yang dilakukan oleh Siti Hajar? Pengulangan yang dilakukan oleh Siti Hajar karena Siti Hajar hanya melihat, hanya mengetahui hal itu yang bisa dilakukan. Betul?
Benar enggak? Artinya kalau misalnya Anda punya option-option lain, ya, kita akan bahas di video-video premium kita. Kalau Anda punya option, di bisnis itu ada namanya grow tools. Grow tools itu goalnya apa, realitinya apa, option. Nah, kalau Anda masih punya option, tentu bergerak milih option. Bergerak milih pilihan-pilihan yang ada. Tapi, ini tetapi, Kang Randy aku cuma taunya ini, Kang Randy, bergeraklah. Kang Randy aku cuma taunya itu, bergeraklah. Saya Jama dulu hanya taunya kalau setiap ada pengusaha kita bantu coaching. Ya, saya hanya tahu itu. Dan saya hanya bergerak itu. Nggak canggih-canggih Pak. Saya di perusahaan saya Busana Muslim, saya nggak canggih-canggih gayanya. Saya hanya melakukan yang saya mungkin bisa lakukan. Dan saya persistence, itu yang penting. Jadi namanya ini dia, keep moving. Coba ulangi apa? Jadi yang pertama adalah keep your positive mind. Coba ulangi. Keep your positive mind. Positive mind. Positif dalam kekurangan. Positif dalam tekanan. Lalu yang kedua bisa apa? Keep moving. Apa namanya? Keep moving. Dan ini Pak kuncinya. Nggak peduli solusinya nanti di situ. Betul? Lah saya jauh-jauh panganan, kiri, ngalor, ngidul-ngidul. Transvision Pak, jodohnya. Coba rasakan. Kemana-mana saya. Saya dulu punya klien, ya Bunda Tika itu. Klien saya pertama kali. Saya cari solusi kemana, ternyata ya klien itu. Dan Bunda Tika itu dalam sejarah yang pertama kali menawarkan untuk saya masuk ke bukan saya yang menawarkan. Coba bagaimana Allah bekerja. Sangat dekat Pak. Solusi itu sebetulnya dekat. Tapi Allah ingin kita sa'i dulu jauh. Gitu, benar? Jadi Bapak Ibu, apakah ada begini? Begitu Siti Hajar lari, sofa, keluar di Zam-Zam. Ih, tahu gitu saya nggak lari. Coba, apa begitu? Ya Allah, tahu gitu saya di sini aja loh ya Allah. Coba, apakah begitu? Tahu gitu saya di sini aja, nggak usah lari, ya Allah ngerepotin deh. Apa begitu? Apa begitu Siti Hajar? Enggak. Kalau enggak lari sofa Marwah, enggak keluar itu Zam-Zam. Hadirin, Allah Akbar. Jangan mentang-mentang saya ngomong begini. Zam-Zam deket, udah aja gak usah kemana-mana. Nanti kan keluar juga di sini. Gak boleh begitu. Dekat Bu. Jadi ini dia. Ada keberkahan dalam gerak. Coba ulangi. Ada keberkahan dalam gerak. Bergerak menciptakan momentum. Coba diulangi. Bergerak menciptakan momentum. Bergerak menyedot hal yang baik-baik. Coba ulangi. Tetap sangka baik. Coba. Tetap bergerak. Dan tidak usah pedulikan solusinya keluar dari mana. Coba. Oke, tepuk tangan kawan-kawan sekalian. Seperti biasa di setiap akhir segmen, dari hati terdalam saya menyapa sahabat-sahabat yang sekarang sedang berada di lembah yang gersang. Ya. Saya merasakan sekali keberadaan sahabat-sahabat yang sekarang merasa dalam kegersangan kehidupan yang luar biasa. Saya merasakan sahabat-sahabat yang sedang mencari mata air kesembuhan, mata air hadirnya keluarga yang sakinah, mata air pekerjaan yang baru. Dan ingat sahabat-sahabat sekalian, disinilah semuanya diuji. Apapun yang terjadi hari ini, terimalah karena sebetulnya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghadirkan saya di depan sahabat-sahabat sekalian bukan tanpa alasan. Saya bersuara, kemudian menyapa hati kawan-kawan bukan tanpa alasan. Ya, karena saya ingin sahabat bergerak. Maka terimalah keadaan berada di lembah gersang. Lalu kemudian ketika Ismail menangis, ketika keluarga Anda menangis, ketika sekitaran Anda komplain dengan kehidupan Anda yang jatuh, maka bergeraklah, sa'ilah, larilah. Sebanyak apapun teman-teman bisa berlari. Dan tunggulah saatnya air Zam-Zam akan keluar. Dan ini bukan air Zam-Zam Anda, ini adalah air Zam-Zam untuk orang lain juga. Bisa jadi solusi yang hadir, bukan untuk melunasi hutang-hutang Anda, bisa jadi melunasi hutang teman-teman Anda. Bisa jadi ketika Anda berbisnis, ingin keluar dari masalah Anda, begitu bisnis Anda besar, bisnis itu malah menjadi mata pencaharian tetangga-tetangga Anda, karyawan-karyawan Anda, teman-teman Anda. Yakinlah sekali lagi, sa'imu bukan hanya sa'imu, sa'imu bukan hanya untukmu, bergerakmu bukan hanya untuk bergerakmu untuk air Zam-Zam yang akan mengalir lintas kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.